Bab 34 Bimbing Aku. Akhirnya mereka pun sampai di salah satu mall yang ada bioskopnya, yang cukup terkenal di Yogyakarta. Bunga begitu semangat, Fatimah selalu digandengnya. Perasaan tujuan ke sini tadi mau pacaran, kenapa malah jadi ekor, gerutu Alfian yang ditinggal oleh sang istri. Bagaimana gak ditinggal? Bunga menarik-narik Fatimah agar segera masuk ke ruang bioskop. Komedi jadi pilihan mereka. Mau romantis gak mungkin, nanti ada yang ngiler. Mau horor juga gak mungkin, takut ada yang hilaf meluk karena takut. Mereka sudah duduk di kursi masing-masing, lengkap dengan camilan dan minuman boba. Kok kecut gitu mukanya? Tanya Fatimah. Ini bukan pacar namanya, gerutunya. Hehehe, Fatimah hanya bisa tertawa dengan tingkat sang suami. Lampu ruangan pun dimatikan, film pun diputar. Bunga begitu ricuhnya, sampai-sampai kena jitak kepalanya oleh Alfian. Fatimah dan Hafiz terkekeh bukan karena film, tapi karena ulah Bunga. Selesai, film pun selesai. Alfian langsung menggandeng tangan Fatimah sebelum Bunga menyambar. Alfian dan Fatimah berjalan bergandengan, kadang sesekali Alfian merangkul pundak sang istri. Membuat yang melihat jadi ngiler. Mas, apa? Mana aci gitu? Bunga cuma ngekor aja. Kan tadi Mas udah bilang, Mas mau pacaran, kan kamu yang mau ikutan, ya udah duluan aja sana, mau kemana, Mas sama Kak Fatimah ngekorin kamu. Gak asik dong jalan sendirian. Fis temenin tuh, tapi jaga jarak, goda Alfian. Alfian dan Fatimah asik dengan kegiatan mereka sampai mereka kehilangan jejak Bunga dan Hafiz. Telepon aja Bi. Gak usah. Hubi yakin kok Hafiz bisa jaga Bunga dan tahu batasan, biarkan mereka saling mengenal. Ya udah, kita kemana? Ngopi latte yok, udah lama kita gak ngopi kan? Latte brown sugar, ujar Alfian mengingat waktu pertama kali tahu latte brown sugar juga menjadi menu favorit sang istri. Yuk, tapi telepon dulu gih mereka, biar enak ketemuannya. Ya udah Hubi telepon ya. Alfian pun menelpon Hafiz, dan memberitahu di mana dia menunggu. Dan ternyata mereka sedang jalan-jalan saja di mall yang ada di bioskop tersebut. Alfian dan Fatimah yang sudah membeli latte brown sugar pun mencoba mencari cemilan. Bi, bakso. Malam-malam makan bakso. Sesekali Bi, kan kita gak setiap hari ngerbonya. Maksudnya ngebo itu adalah makan karbo ya. Oke, yuk. Alfian dan Fatimah asik dengan gaya pacaran mereka, makan bakso di pinggir jalan, dan Alfian geleng-geleng melihat Fatimah yang menuang sambal tanpa takut pedas. Membayangkannya saja sudah buat bergidik. Enak loh, hot, mules iya. Coba deh cicip, sikit aja. Sayang, Hubi bisa bolak-balik ke toilet, tega. Fatimah terkekeh melihat ekspresi sang suami yang memang gak tahan pedas itu. Berbeda dengan Hafiz dan Bunga, mereka duduk di salah satu coffee shop. Mas Hafiz sering nonton. Dulu waktu kuliah ada beberapa kali, kalau Bunga. Pas SMA cukup sering sih mas, tapi sejak kuliah gak pernah. Ambil jurusan apa? Manajemen. Ngitung duit dong, hehehe. Duit orang. Ya duit orang lah masa duit onyet. Hehehe, bisa ae mas Hafiz ini, pengalaman kerja juga baru ini mas, kan lulus kemarin cuma bantu papa aja. Berarti kerja sama Fatimah, pengalaman pertama dong. Iya mas. Jadi rencana balik ke Semarang. Insya Allah jadi, katanya Mas Alfian sama Kak Fatimah mau ikutan juga. Mas boleh ikutan juga gak? Mau kenal sama orang tua Bunga? Mau kenal sama ortu Bunga? Iya, kenapa? Gak boleh. Boleh sih, aneh aja. Anehnya di mana? Kayak orang mau ngelamar, hehehe. Rencana, gunanya pelan tapi bisa terdengar walau tidak begitu jelas. Gimana mas, gak jelas? Gak ada, nyusul mereka yok. Ayo, mas bayar dulu ya. Biar Bunga aja, gantian, waktu itu udah mas yang bayar. Gak ada dalam kamus mas, cewek yang bayar. Mereka pun menyusul Alfian dan Fatimah setelah sempat berdebat siapa yang akan bayar, bahkan kasir pun sampai geleng-geleng. Bayar masing aja mas, ujar kasih yang bingung mau uang siapa yang diambil. Kalau autor mah gak bakal nolak dibayarin, gratis, halal masa ditolak. Lokasi makan Fatimah dan Alfian tidak jauh, ada di sebelah bioskop. Udah pacarannya?
Tanya Hafiz yang baru datang diekori oleh Bunga. Rencana mau nginep, hehehe, jawab Alfian. Hafiz dan Bunga pun ikut duduk. Mau makan gak? Tanya Fatimah. Gak ah kenyang, jawab Bunga. Oh ya kata Bunga kalian mau ikut ke Semarang. Insya Allah jika gak ada jadwal yang mendesak, jawab Alfian. Gue ikut, Mas Hafiz serius. Ada wajah bercanda. Ya udah jika gak ada kendala, mau satu mobil apa beda mobil? Satu mobil aja, kan bisa gantikan nyetirnya, usul Fatimah. Manut sama Bu Bos, jawab Hafiz. Mereka pun sudah kembali menuju rumah masing-masing. Hafiz langsung pulang ke rumah, Alfian, Fatimah dan Bunga pun dalam perjalanan pulang. Ngobrolin apa aja tadi sama Hafiz? Obrolan biasa aja. Gak ada yang serius. Tadi sempat sih bilang mau kenal sama papah dan mamah, aneh kan? Bukan aneh, berarti ada niat baik, ujar Fatimah. Mas Hafiz kan memang baik dan sopan gak mungkin lah ada niat buruk. Niat baiknya berbeda Bunga, Mas ketok juga tuh kepala, geram Alfian. Taun ah, Bunga ngantuk, nanti kalau udah sampai bangunin ya. Cekak-cekak, decak Alfian dengan tingkat adik sepupunya itu. Alfian meminta kepada Abi untuk menunda rencana serah terima tanggung jawab Alfian untuk RSH, karena dia berencana ke Semarang dengan sang istri dan Bunga, bahkan Alfian menceritakan niat baik Hafiz untuk Bunga. Karena tidak etis rasanya nanti Alfian ambil cuti setelah menjadi direktur utama RSH, terkesan gak memberikan contoh yang baik. Dan tepat di akhir pekan ini Sabtu, mereka dalam perjalanan menuju Semarang, kurang lebih 4 jam perjalanan. Mereka satu mobil, Hafiz tidak akan lama, dan sudah direncanakan Hafiz nantinya akan pulang dengan taksi online. Alfian dan Hafiz geleng-geleng melihat dua wanita di belakang yang sedang tidur nyenyak. Enak banget ya mereka malah tidur, gerutu Hafiz. Biasa, penumpang mah gitu, hehehe. Kurang lebih 4 jam perjalanan, dan kini mereka sudah memasuki area pemukiman penduduk yang cukup rapat dan padat. Bukan di sebuah kompleks perumahan, tapi di daerah ini rata-rata rumah penduduknya sudah sangat bagus-bagus. Kini mereka sudah memasuki sebuah rumah yang tak terlalu mewah, tidak juga bertingkat, tapi cukup besar. Di samping rumah ada seperti toko, yaitu adalah toko tekstil Bunda yang dikelola oleh paman, masih ada juga di tempat lain, tapi masih di Semarang juga. Nampak paman dan juga Bulek sedang berdiri menunggu di teras. Sayang bangun, udah sampai ujar Alfian membangunkan Fatimah. Udah sampai. Bunga udah sampai. Tak ada respon dari si Tuan Putri tidur. Paman dan Bulek mendekat. Udah masuk, dia itu kalau sudah di mobil ya gitu, lupa bangun, biar Bulek yang bangunkan, ujar Bulek yang menghampiri mereka. Mereka pun mencium tangan paman dan Bulek, kecuali Fatimah, dia hanya mencium tangan Bulek. Ayo masuk, ajak paman, sedangkan Bulek sedang membangunkan sang putri. Dok bangun, udah sampai rumah loh, ujar Bulek sambil mengguncang-guncang tubuh Bunga. Kini semua sudah berkumpul di meja tamu. Bunga pun sudah bergabung. Gak berubah ya, masih suka molor dalam perjalanan, ujar paman. Ye kan karena jauh, jadi ngantuk, jawabnya dengan wajah ditekuk. Bohong, buktikan kemarin pas pulang dari nonton cuma perjalanan 15 menit aja tidur juga tuh, ujar Alfian meledek. Itu karena udah malam, udah ngantuk, ngeles Bunga. Udah, pada lelah, makan dulu, ini juga udah jam makan siang, Bulek bersuara dari arah dapur. Sholat aja dulu, udah masuk zuhur Bulek, jawab Alfian. Ya sudah, kalian mau sholat di rumah apa di masjid sebelah? Tanya paman karena memang masjid ada di sebelah rumah paman. Di masjid aja, Hafiz bersuara. Ya sudah ayo, ajak paman. Para laki-laki pun menuju masjid. Paman sudah cukup kenal dengan Hafiz walaupun tidak pernah ngobrol, karena Hafiz ada di saat acara lamaran dan pernikahan di RSH paman sebagai wali, jadi sudah paham jika Hafiz adalah keluarga Fatimah. Para wanita sholat di rumah, selesai sholat menyiapkan makan siang. Bulek sempat melarang Fatimah untuk membantu, tapi bukan Fatimah namanya jika dia berdiam diri. Saat para laki-laki datang, mereka pun menuju meja makan. Selesai dengan aktivitas makan siang dan sedikit berbincang, mereka pun menuju kamar untuk istirahat sejenak. Suasana masih asri ya,
ujar Fatimah melihat dari jendela ke arah luar. Beginilah tempat kelahiran Hubi. Besok kita akan ke beberapa tempat pariwisata. Gak sabar nunggu besok, hehehe. Sore harinya banyak tamu yang datang karena tadi sempat melihat paman bersama dua pemuda sholat di masjid. Wah, Nak Alfian tambah ganteng ya sejak pindah ke Jogja, katanya udah nikah. Tanya salah satu ibu yang berkunjung. Dari dulu gini-gini aja kok Bu, alhamdulillah sudah, ini istri saya, ujar Alfian memperkenalkan sang istri. Ada rasa aneh dari tatapan ibu-ibu, maklum saja di daerah ini jarang nampak wanita bercadar, jadi agak heran. Fatimah memberi salam ke semuanya dengan santun. Pasti cantik ya, soalnya ditutup. Cantiklah, masa kakak ipar Bunga gak cantik, udah cantik, desainer, soleha, baik, paket komplit lah, Bunga bersuara. Bunga kerja di mana? Bunga kerja di butik Kak Fatimah. Ibu-ibu kalau pas ke Jogja mampir, atau pas mau belanja online juga bisa, nanti Bunga kasih tahu linknya, langsung WhatsApp juga boleh, celoteh Bunga. Dan itu membuat Alfian, Fatimah dan Hafiz geleng-geleng, sedangkan para ibu-ibu begitu fokus mendengarkan. Tasya gimana Al? Dia kerja di tempat kamu kerja kan Al? Tanya seorang ibu dan dia adalah Mama Tasya. Tasya kerja satu rumah sakit Buksana Alfian, tapi jarang ketemu juga, kan beda divisi. Oh, kirain sering jumpa. Alfian menggeleng. Pagi berganti siang, berganti sore dan kini sudah malam. Toko juga sudah tutup tadi mendekati maghrib. Kini semua sedang berkumpul di ruang tamu sambil ngemil dan nonton. Rame ya di sini, ujar Hafiz. Di sini ya begini Nak, kepedulian masih tinggi, berbeda kalau di kota, acuh tak acuh. Oh ya rencana mau kemana besok? Tanya Bulek. Mau ke beberapa tempat wisata rencana Bulek, kalau kami 3 harian lah di sini, kalau Hafiz mungkin lusa atau besok malam pulang, karena harus ada yang stay di rumah sakit, jawab Alfian. Jadi niat liburan nih, bulan madu gitu, ujar paman. Kalau kami iya, ujar Alfian sambil merangkul Fatimah. Tapi kalau Hafiz sepertinya ada tujuan lain, tambah Alfian. Begini paman, dan Bulek, sebenarnya Hafiz ada niat lain ikut ke Semarang ini, Hafiz bersuara. Apa itu Nak Hafiz? Tanya paman. Hafiz melirik ke arah Alfian, dan Alfian menganggukkan kepala. Hafiz kesini punya niatan baik. Paman dan Bulek saling pandang. Niat baik apa itu? Niat baik untuk lebih kenal dengan keluarga ini, terutama Bunga, jawab Hafiz sambil mengarahkan pandangannya ke Bunga. Maksudnya Mas Hafiz apa? Tanya Bunga bingung. Paman dan Bulek mengukir senyum tahu apa maksud arah pembicaraan Hafiz. Paman dan Bibi melihat putrinya dengan senyuman. Namun berbeda dengan Bunga, dia masih belum paham akan niat baik itu. Paman tahu arah pembicaraan ini kemana, apa kamu sudah pernah bicarakan dengan Bunga? Sepertinya anak paman ini belum paham. Maksud papa apa hubungannya dengan Bunga? Bunga, Nak Hafiz ini punya niat baik untuk kamu, ujar sang mama. Melamar kamu, ujar papa. Apa? Melamar? Seketika Bunga kaget dan teringat akan obrolan-obrolan ringan yang sempat terjadi di antara mereka berdua beberapa kali. Nak Hafiz, paman tahu dan sangat yakin kamu adalah laki-laki baik, dilihat dari latar belakang keluarga, pendidik, bahkan tutup kata kamu, tapi Nak, kalian baru saling mengenalkan. Kenapa kamu memilih Bunga? Iya paman, kami baru mengenal paling 1 bulanan lebih, soal obrolan juga itu terjadi baru 2 kali. Hafiz tidak tahu kenapa dengan waktu yang sesingkat itu, Hafiz langsung memutuskan untuk melamar. Hanya Allah yang tahu, Allah lah yang menggerakkan hati Hafiz. Bunga kamu ingat pertanyaan Mas waktu di kafe saat kamu menemani anak butik belanja? Bunga mengingat-ingat lalu menganggukkan kepala. Mas Hafiz pernah bahas soal melamar, bagaimana jika ada yang melamar kamu? Mas Hafiz gak tahu kenapa tiba-tiba bisa mengucapkan itu semua. Tapi itu tulus dan Mas tujuan untukmu, bahkan malam itu juga Mas utarakan niat Mas untuk Bunga kepada Alfian. Mendengar itu Bunga kaget dan melebarkan matanya. Melihat Alfian dan Alfian mengangguk. Kamu ingat waktu kita makan selesai nonton, Mas sampaikan ingin mengenal orang tua kamu dan ada niat baik, inilah niat baik itu, yaitu menghalalkan kamu. Paman memang belum pernah berbincang dengan Nak Hafiz,
Tapi Paman bisa lihat hati tulusmu saat setia menemani dan memberi semangat Alfian selama di rumah sakit. Kamu laki-laki baik, dan insya Allah soleh, tapi keputusan ada di tangan Bunga. Gimana Bunga? Kini Fatimah yang bertanya. Aku bukan wanita baik-baik. Aku bukan wanita soleha. Aku bukan wanita yang paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain, wanita yang penuh dengan dosa. Wanita yang penuh dengan kesalahannya, wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan dunia dan orang lain, ujar Bunga. Begitu pula aku ingin kita mengarungi kehidupan bersama, saling belajar, ujar Hafiz. Bunga melihat kedua orang tuanya, sang papah dan mamah membalas dengan senyuman. Semua ada di tangan Bunga. Bunga terdiam, memakan mata, sesekali menghembuskan napasnya. Huafe, maka dari itu, tegur aku jika berkata kotor. Tegur aku jika melakukan kesalahan. Jangan pernah bosan menegurku, dengan bismillah mengharapkan keridaan Allah. Tolong bimbing aku mas, jawab Bunga lalu menundukkan kepalanya, ada rona merah yang disembunyikan. Semua yang ada di ruangan itu pun tersenyum sumringah dengan jawaban Bunga. Bahkan Alfian merangkul Hafiz, dan Fatimah mendekati Bunga. Itu artinya Bunga menerima lamaran Kak Hafiz. Tanya Fatimah memastikan lagi. Bunga mengangguk, dan Fatimah pun langsung memeluk Bunga. Alhamdulillah, Kak kalau gitu hubungi Bunda dan semua, biar kita bisa melamar secara resmi di depan dua keluarga, ujar Fatimah. Iya, Kak Hafiz akan hubungan keluarga semua. Malam ini sungguh malam yang berbunga-bunga untuk dua insan itu, pertemuan singkat, menghantarkan kepada jodoh, tak pernah terbesit, apalagi untuk Hafiz yang pernah terluka. Padahal jika ingin memilih wanita, rasanya mudah untuknya. Sikapnya yang humble, tampan dan juga populer di kalangan dokter, pasti banyak yang mau. Tapi siapa yang tahu, dia melabuhkan hatinya kepada seorang wanita sederhana, bukan seorang yang tahu banyak akan agama, bahkan banyak yang harus diperbaiki. Bukan seperti Fatimah yang dari tampilan luar benar-benar sudah menjaga semuanya. Bunga masih seorang gadis yang suka memakai celana levis sebelum dia mengenal Fatimah, sudah berhijab, tapi belum sepenuhnya istiqomah. Bahkan Bunga banyak merubah diri setelah mengenal Fatimah, perlahan ditinggalkannya pakaian yang bisa dibilang berhijab tapi telanjang, atau lebih tepatnya menampakkan lekuk tubuh. Entah apa keistimewaannya, tapi jika Allah sudah menentukan siapa yang bisa menolak. Ingat kadang Allah pertemuan kita dengan mereka yang jauh dari kata taat, dengan tujuan baik pastinya, selama kita berpikir baik. Mengajarkan kita untuk lebih taat kepada sang pemilik hidup dan matinya setiap maklum di dunia ini. Alhamdulillah lamaran Hafiz diterima, ujar Alfian saat sedang berdua dengan Fatimah di kamar. Alhamdulillah, Bunga gadis yang baik. Semoga Hafiz mampu membawanya lebih istiqomah. Amin. Berbeda dengan Alfian dan Fatimah yang menghabiskan malam selalu dengan romantis. Hafiz di kamar sedang mengabarkan hal baik kepada seluruh keluarga di Jogja, ayah, bunda, abi Uma, semua tanpa terkecuali. Sedangkan Bunga tak hentinya memeluk boneka beruangnya, sambil gulung-gulung di atas kasur, meluapkan kebahagiaannya, bahwa dia dilamar Guys, ingat dilamar.